Ada 3 pertanyaan ini yang saya catat, nanti bisa dijawab dan ditanggapi oleh masing-masing pembicara langsung ya. Yang pertanyaan yang pertama mengenai pengaplikasian, penerapan konsep wasati tadi dalam bingkai konteks keindonesiaan. Itu yang pertama yang saya catat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ini perbedaan antara mufasir, para penggali nusus ini, baik antara klasik dan kontemporer memiliki perbedaan. Kenapa yang klasik cenderung lebih longgar dengan riwayat-riwayat Israiliyat atau hadis-hadis yang mohon maaf ya agak dhaif, kemudian bahkan ada yang mungkin ada yang maudhu, seperti itu yang klasik. Sedangkan kontemporer cenderung lebih ketat dan juga intensitas penulisannya yang klasik banyak, masif sekali, kemudian yang kontemporer sangat rendah. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga ini berangkat dari ada sebuah kaedah katanya, jadi la ikhtilafa fil akidah. Apakah kaedah ini berkaitan dengan perdebatan dan perselisihan antara lapak sebelah, teman-teman sebelah Salafi Wahabi itu dengan Sunni Asy'ari ini yang tidak berujung terus gitu? Karena apakah ada pengaruh dari kaidah la ikhtilafa fil akidah ini? Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari para penanya. Barangkali bisa istifsar ini bisa ditanggapi dan dijawab oleh para pembicara. Pertama tadi tentang mengimplementasikan wasatiyatul Islam di Indonesia ya. Saya pikir pertama kita sepakat tadi ya bahwa al-Islam itu wasati bi tabiatihi ya. Bahwa Islam itu memang karakteristiknya wasatiyah. Kemudian umat Islam yang diharapkan di dalam Al-Qur'an itu adalah umatan wasatoh ya. Memang dia harus inherent pada dirinya karakter wasatiyah itu. Nah, yang berikutnya adalah saya ingin juga kita sepakat ya bahwa kalau kita bicara wasatiyah itu bukanlah berarti menegosiasikan akidah, bukanlah mencampur aduk ritual ibadah, tetapi menemukan ruang-ruang hidup bersama di dalam ranah muamalah. Ini kalau kita bicara dalam konteks wasatiyatul Islam di Indonesia ya. Jadi wasatiyatul Islam itu bukan menegosiasikan akidah. Misalnya kalau kita kan aqidatuna huwa tauhidul khalis, annallaha ilahun wahidun la syarikalah. Kemudian hunaka man ya'taqidun anna hunaka alihatan katsirah. Maka tidak mungkin kita bernegosiasi ya, bahwa oke deh kita sampai pada titik tengah misalnya, bahwa Tuhan itu 1,5, kan gak mungkin. Jadi pada akidah tidak ada negosiasi dalam arti ya, al-usulul imaniyah ya, itu merupakan sesuatu yang inti yang tidak berubah dan tidak boleh dirubah oleh siapapun. Kemudian yang kedua, ritual ibadah juga tidak untuk dicampur adukkan ya. Wasatiyah bukan berarti bahwa kemudian ibadah kita modifikasi ya, untuk menyenangkan seseorang atau sekelompok orang, tidak. Tapi ritual ibadah itu dilaksanakan sebagaimana ya, yang diajarkan oleh para ulama. Nah, implementasi wasatiyah yang merupakan kebutuhan kita ya, dan juga yang memang dibuka ruangnya oleh para ulama, ini implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana dalam interaksi kita ya, sesama manusia, baik internal umat Islam maupun intra umat beragama ya. Intra umat Islam maupun antar umat beragama, baik ke dalam sesama umat Islam ya, kita menghormati pandangan yang berbeda ya.
tidak cepat menganggap orang sesat, apalagi kufur, keluar dari Islam. Sedapat mungkin, seperti kata Imam Malik, kalau kita mendengar ada satu ucapan yang 99%-nya salah, ada 1% yang benar, maka bawalah kepada yang 1% itu, ya. Jadi kita membuka keuzuran, ya, iltimasul uzur, ya, membuka ruang dialog, kemudian mencoba untuk memahami, berempati, ya, sambil tentu menjelaskan apa yang kita anggap lebih baik, ya, dan lebih sesuai dengan tuntunan ulama, kita jelaskan tapi dengan cara yang baik. Demikian juga antar umat beragama. Jadi kita menghargai orang lain yang berbeda dengan kita, dan Indonesia ini adalah negara yang diisi oleh bukan hanya umat Islam, tapi umat yang juga beragama lain yang sangat banyak, ya. Dalam ranah sosial kita saling menghormati, dan saling menghormati dalam ranah sosial itu sesungguhnya diteladankan oleh Nabi. Jadi bukan kita bikin sekarang sebagai ijtihad kita sebagai bangsa Indonesia, enggak. Itu pula yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan misalnya wabil walidaini ihsanan wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jaril kurba wal jaril junubi. Al jarul junub itu kan mencakup semua tetangga, yang muslim, yang bukan muslim, ya. Itu tercakup semua untuk kita berbuat ihsan. Artinya prinsip-prinsip untuk membangun toleransi, untuk membangun sikap saling menghormati, itu bukan sekedar ijtihad kita sebagai bangsa untuk menjaga keutuhan Indonesia, tapi itu implementasi dari nilai-nilai mendasar yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ketika Nabi mengatakan iqra'is salam ala man arafta wa man lam ta'rif, ya. Itu kan artinya apa? Kita diminta untuk mengucapkan salam. Kita enggak diminta untuk tanya dulu, ini yang kita jumpa ini orang Islam apa enggak. Begitu ketemu orang, assalamualaikum, udah. Kan itu al-aslu, ya. Itu pokok perintahnya Nabi kan kayak begitu. Artinya apa? Menebarkan kedamaian, membangun persaudaraan, membangun kehidupan sosial yang baik, yang sehat, yang saling menghormati. Itu adalah implementasi langsung dari perintah Allah dan Rasulnya, ya. Ini saya sampaikan supaya kita jangan salah paham. Jangan menganggap bahwa kewajiban untuk membangun kehidupan sosial yang baik itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara saja, tidak. Tapi itu sesungguhnya kewajiban spiritual kita sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua, tentang tafsir, ya. Jadi gini, al ulama, ya, addu ma alaihim, ya, wa alaina an nuaddiya ma alaina. Jadi ulama-ulama itu sudah menyelesaikan apa yang kewajiban mereka. Tugas kita adalah melakukan apa yang kewajiban kita sekarang. Jadi ketika para ulama tafsir misalnya memuatkan di dalam tafsir-tafsir mereka riwayat yang menurut kita, yang menurut telaahan dan kajian, sebagiannya ada yang maudhu, sebagiannya ada yang dhaif, baik itu Israiliyat maupun Ghairu Israiliyat, jangan kita pandang sebagai bukti bahwa mereka itu tidak berhati-hati, tidak. Tapi kita pandang itu sebagai jalan dari para ulama kita untuk menyiapkan bahan mentah sebanyak mungkin bagi kita. Tugas mereka al-jam'u, tugas mereka menginventarisir sebanyak-banyaknya pandangan yang ada, dimuatkan di dalam tafsir mereka. Misalnya tafsir Tobari, kan di situ banyak akwal, banyak sekali, ya, dari para salaf, beda-beda. Ada yang misalnya perbedaannya itu tanawu, ada yang tadot juga kadang-kadang, tapi lebih banyak tanawu, yaitu perbedaan yang bisa dikumpulkan atau bisa dicari benang merah persamaannya.
Nah, ketika Imam Tabari memuatkan beragam pandangan, termasuk diantaranya Israiliyat dan beberapa diantaranya hadis-hadis dhaif, itu jangan dipandang bahwa itu kelemahan dia, ya. Jangan dipandang bahwa itu keteledoran beliau, tidak. Tapi itu memang disengaja untuk merangkum semua pandangan yang ada, sehingga ulama-ulama yang datang setelah beliau bisa melakukan amaliyatut tamhis, bisa melakukan klasifikasi, bisa menguji validitasnya, bisa mengkomparasi dan seterusnya. Ya. Kita bisa bayangkan nih, ya, coba antum bayangkan nih. Siapa namanya nih? Maksum. Nah, Maksum bayangkan. Kalau misalnya Imam Tabari hanya memuat satu kaul saja, secara subjektif, mana yang dia mau? Ada 10 pendapat, lalu menurut dia yang kuat itu cuma satu, pendapat A. Lalu yang 9 dia tidak tulis di bukunya. Justru menurut saya itu berarti beliau itu subjektif. Dengan memuatkan semua, itu justru menunjukkan bahwa beliau itu objektif. Yang dia kuatkan dia muat, yang tidak dia kuatkan pun dia muat. Kan banyak dalam tafsir Tabari, wa ila hadza amilu, wa hadzal qawlu urajjihuhu, ada. Tapi yang marjuh menurut dia dimuatkan juga. Jadi justru menurut saya, ya, ungkapan dari Maksum tadi menurut saya perlu dikoreksi. Nah, Maksum ya perlu dikoreksi. Jadi ulama kita memuat beragam pandangan bukan berarti mereka tidak punya standar, bukan berarti mereka asal memuat, tidak. Tapi itu bagian dari membangun fondasi yang kokoh, memberikan kita bahan mentah selengkap-lengkapnya. Dan tadi pertanyaan kedua, kalau ulama-ulama sekarang itu lebih objektif dibanding yang dulu. Justru ulama-ulama kita zaman dulu, kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, bahkan bukan hanya tafsir ya, kitab-kitab fikih juga, kitab-kitab tasawuf juga, ya. Coba kita lihat kitab tafsir, misalnya Imam Qurtubi, dia mazhabnya Maliki, tapi apakah pendapat Imam Malik saja yang dimuat? Tidak, semua pendapat dia muat. Walaupun dia mentarjih pendapat mazhabnya dia, ya. Imam Kiya Al-Harrosi misalnya, di dalam kitab Ahkamul Qur'annya, apakah dia hanya memuat pandangan mazhab Syafi'i saja terhadap ayat-ayat ahkam itu? Tidak, dia muatkan yang lain, walaupun dia tarjih dan dia kuatkan pendapat mazhab Syafi'i. Imam Ibnul Arabi dalam tafsir Ayatul Ahkam dia juga kan begitu. Walaupun dia Maliki, dia muatkan pendapat yang lain. Bahkan Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, coba kalau kita lihat kitabnya, Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, apakah pendapat yang benar saja dimuat oleh beliau? Tidak, semua pendapat Ahlul Firaq dimuatkan, lalu dijelaskan apa-apa kelemahan atau kritik beliau. Dengan kata lain, kalau kita bicara tentang objektivitas, subjektivitas, saya bisa mengatakan bahwa justru para ulama-ulama kita di masa yang lalu, dalam kitab-kitab mereka justru telah berusaha seobjektif mungkin, ya. Bahkan para ulama sekarang yang menurut saya banyak yang agak-agak kurang objektif, ya. Termasuk min dimnihim al-wahabiyun. Nah, itu dia itu hampir-hampir tidak pernah objektif itu. Dari awal sudah mengatakan hadhihi firqatun dhalatun mudillah. Bagaimana mau objektif? Begitu menyebut Asy'ariyah, hum firqatun dhalatun mudillah. Kalaupun misalnya menukil pandangan dari mazhab tertentu yang tidak sesuai, jarang sekali mereka menukil dari kitab asli. Selalu mengambil dari pandangan ulama yang satu pandangan atau satu mazhab, sehingga objektivitasnya hilang. Nah, jadi saya ingin katakan, alhamdulillah ulama-ulama kita objektif semuanya, ya, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir, Maksum, ya, sangat objektif. Kemudian yang ketiga, terakhir, apa terakhir tadi?
Jadi sebenarnya yang la khilafahnya itu adalah fil usul, ya. Akidah itu ada yang usul, ada yang furu' juga. Apa usulul akidah? Usulul akidah itu ya usulul iman. Tapi kalau at-tafsil an sifatillah, ya, tentang perincian sifatillah secara detail, ya, itu ada perbedaan-perbedaan sedikit di antara para ulama, sehingga dimungkinkan. Karena kalau sudah perincian akidah, itu dia bisa masuk pada furu'. Sama seperti syariah, ya, atau fikih. Tidak semua fikih itu furu'. Ada fikih yang usul. Rukun sholat, kewajiban sholat 5 waktu itu fikih. Itu usul atau furu'? Usul. Tapi beda antara apakah mengangkat tangan ketika takbir atau tidak, itu furu'. Ya, jadi saya ingin kita lebih tepat bahwa la ijtihada fil usul wa innamal ijtihad fil furu'. Sawaun al usul i'tiqadiyatan au ibadatan. Gitu kira-kira ya. Au akhlaqon. Ada juga usulul akhlak, seperti apa? Kejujuran, amanah. Itu tidak ada khilafnya. Ya. Tapi furu'ul akhlak itu bisa ada khilafnya. Contoh, memuliakan tamu itu usulul akhlak. Tapi bagaimana memuliakan tamu itu beda-beda negaranya masing-masing. Ya. Jadi termasuk bergaul. Kalau dulu saya ke Mesir, saya kaget orang Mesir itu biasa pegang kepala. Woi, katanya pok. Woi. Coba kalau maksum ketemu sama temannya Al-Hikam, pok, assalamualaikum, kepala ditempeleng kepala. Woi. Bisa berantem kita. Sepengecut-pengecutnya jadi berani. Itu furu'. Artinya dalam hal furu' itu memang ada adat di situ, ada kebiasaan, ada kearifan lokal. Tapi usulnya, usul akidah, usul ibadah, usul akhlak itu tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam bishawab.